Oke teman-teman, hari ini kita akan sharing ya. Terakhir-terakhir ini sangat luar biasa sekali ya. Terutama kota Jakarta itu DKI Jakarta sangat mencekam, dan saya juga punya teman beberapa negara ya, kayak dari India, terus dari Italia. Terus mereka menceritakan tentang kejadian di sana seram sekali, dan ada satu kejadian satu keluarga ya, satu keluarga itu kena virus, dan mereka itu diisolasi satu keluarga, dan satu keluarga itu semuanya meninggal, dan tetangga keluarga yang lain itu tidak bisa antar, dan keamanan itu langsung mereka punya petugas langsung kubur, dan itu cerita menyeramkan sekali. Dan poin yang berikut dari cerita-cerita teman saya itu selalu mengkomplain kepada orang lain ya, komplain kepada pemerintah, komplain kepada rakyat atau apapun. Tetapi saya hari ini tidak mau menyampaikan bahwa kita harus belajar lebih banyak ikut panduan ya. Terus kita tidak menyalahkan siapa sih yang mau pengen sakit, siapa sih yang tidak mau yang sehat ya kan. Semua orang mau pengen sehat, damai, bahagia dan lain-lain. Tetapi satu hal yang aku pelajari dari video itu, yang dia bicarakan tentang video di dalam video itu, dia komplain misalnya seseorang sudah kena virus dan dia datang ke satu wilayah tertentu, dan dia menyalahkan kepada pemerintah bahwa ketika orang itu datang ke satu wilayah tertentu, kecamatan atau di wilayah itu, dia akan tembak. Dan itu sangat sedih menurut saya ya, sebagai orang yang beragama, dan itu tidak nurani. Tetapi kita tidak menjadikan suatu persoalan ini seperti itu. Itu contoh-contoh di mana kita terjadi seperti itu di lingkungan kita atau apa. Kita walaupun apapun kita harus terima, terus bersyukur dengan apa yang terjadi di negara kita, dan itu tidak menyalahkan siapa atau siapa sih yang kamu kena virus ya, kan tidak ada orang mau yang pingin gue kena virus ya, tak gitu. Cuman ketika sudah kena virus, pertama adalah kita lebih suka ikut panduan. Pertama, saya sih lebih orang beragama dulu berdoa. Yang kedua, saya lebih suka bersyukur lebih di rumah ya kan, panduan pemerintah. Ikut panduan pemerintah, saya di rumah kan. Itu saya betul-betul ikut perkembangan tuh lewat YouTube atau media sosial atau TV atau apapun. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Terus yang kedua, tentang isu di media sosial yang begitu gerak adalah isu hoax ya. Sekarang sudah berapa banyak yang terjadi di Indonesia. Tapi saya bersyukur bahwa kita harus percaya bahwa ini bukan secara kebetulan terjadi, tapi ini adalah rencana Tuhan supaya kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Saya lihat di video lagi, beberapa video saya yang saya buat adalah bagaimana seluruh dunia sedang berdoa, seluruh dunia sedang takut akan virus ini, dan ini juga salah satu maunya Tuhan adalah merencanakan kita untuk bisa lebih dekat kepada Dia, supaya lebih berdoa gitu ya. Apa tujuan Tuhan? Supaya orang itu sungguh-sungguh takut akan Dia. Sebenarnya itu sih menurut saya. Dan bangsa-bangsa lain juga sedang mendoakan tentang Jakarta. Saya kaget sekali di satu video doa pakai bahasa Inggris, tapi dia lebih kayak sebut Jakarta dan sebut Indonesia, dan itu satu waktu dalam satu acara, dan dia mengingatkan itu, dan itu dia langsung berdoa buat Indonesia. Itu bagaimana dengan orang Indonesia sendiri, dengan kita sebagai warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menjaga kebutuhan ini. Isu apapun, persoalan apapun, itu tetap harus kita bersyukur ya. Terus kita bersandar kepada Tuhan bahwa ini bukan cara kebetulan, dan kita tidak menyalahkan siapa, tidak menyalahkan ini bicara itu, tetapi semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah percaya adalah itu semua karena Tuhan mau kita ingin dekat dengan Dia. Itu sih yang menurut saya. Lalu yang berikut yang saya lihat ada lagi isu-isu di media sosial tuh kirim video pada sakit yang lain, atau dokter ini lagi ada sudah kena ini, dan mereka juga meninggal dengan sebut nama-nama dokter. Dan Bapak Ibu, teman-teman tahu Indonesia ini sangat luas. Ketika dia meninggal karena sakit penyakit atau terlibat sakit jantung atau sakit yang lain, kita bilang ini corona. Jadi kalau mengumpulkan data setiap hari orang Indonesia yang meninggal, itu sangat banyak. DKI juga sangat banyak. Itu ada orang kaitkan dengan virus. Jadi menurut saya
saya tidak tahu teman-teman mau pandangan seperti apa tentang virus hari ini. Tetapi saya pertama adalah saya lebih sungguh-sungguh untuk berdoa. Yang kedua adalah saya lebih bersyukur hari ini saya masih sehat, diberikan kesempatan sehat. Terus yang ketiga adalah saya lebih suka ikut panduan pemerintah. Dia bilang pemerintah jangan jalan sembarang, kalau misalnya mau pergi kemana pun kita harus betul-betul lihat, kita jaga jarak. Itu yang saya lakukan, dan betul-betul saya setiap hari saya betul-betul minum air putih, terus sering makan buah dan sayur, saya terus makan itu, dan itu stamina dan daya tahan tubuh kita, imun kita lebih bagus, pasti akan stamina kita sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman yang pekerja lapangan ya, misalnya online atau apapun, itu betul-betul harus dipersiapkan waktu tidur lebih baik, kondisi tubuh kita lebih baik. Pastikan teman-teman makan yang cukup, makan putih, dan kita jangan pernah takut untuk kita pergi kemanapun, dan percaya Tuhan akan menyertai kita, dan jangan pernah takut apapun hidup di dunia gitu. Kalau misalnya pun kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan lindungi kita dari apa mara bahaya, dan itu saya percaya. Dan saya seorang umat beragama, saya kebetulan Kristen, dan saya menganjurkan untuk teman-teman yang khawatir atau ragu, baca di Mazmur 91 itu, 1000 rebah di kiri, 1000 rebah kanan, tetap Tuhan tetap jaga kita gitu. Jadi ada perlindungan, ada kota benteng di sana. Jadi kalau teman-teman yang khawatir atau ragu, bagi teman-teman yang umat Kristen, terus kalau mau pengen baca di 91, saya sih anjurkan di situ. Saya berdoa semoga Indonesia tidak mendapatkan dampak yang sangat luar biasa dari kejadian musibah ini. Kita jaga sama-sama kesehatan kita, tetap semangat, sukses selalu.